Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunafa Ainuriskina dengan NIM 151251281 dan dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan membacakan pidato saya mengenai mosi Dewan ini hanya akan menerima seleksi universitas berbasis tes yang terstandarisasi dibandingkan metode non-kuantitatif, misal essay dan wawancara. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dan juri yang terhormat, saya selaku pembicara satu dengan posisi kontra dengan mosi Dewan ini hanya akan menerima seleksi universitas berbasis tes yang terstandarisasi dibandingkan metode non-kuantitatif, misal essay dan wawancara. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa saat ini masalah seleksi di universitas adalah masalah yang krusial, di mana banyak sekali berita-berita yang beredar tentang kecurangan dalam pelaksanaan tes untuk masuk ke perguruan tinggi, sehingga memerlukan tes yang adil dan transparansi. Pendidikan tinggi itu seharusnya menjadi ruang untuk mengekspresikan beragam potensi, bukan hanya kemampuan untuk menjawab soal dengan benar dengan ketepatan waktu yang terbatas. Dengan hanya mengandalkan tes yang terstandarisasi seperti tes UTBK, maka akan beresiko mengabaikan potensi lain yang dimiliki oleh calon mahasiswa baru. Karena kita tahu bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jika dilakukan tes standarisasi di pendidikan tinggi, maka akan hanya berfokus pada satu potensi saja dan akan hanya menguntungkan satu pihak saja dan mengabaikan yang lain. Tes standarisasi ini akan hanya berpihak pada calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk mengikuti les bimbel, untuk membiayai fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai dan lingkungan yang mendukung. Sementara bagaimana dengan siswa di daerah tertinggal yang tidak memiliki akses untuk mengikuti bimbel ataupun tidak memiliki akses internet, untuk akses listrik pun juga susah, atau untuk mengerjakan soal aja susah gara-gara akses internet ini buruk. Dan juga bagaimana dengan siswa yang kurang mampu untuk mengikuti bimbingan belajar dengan harga yang sangat fantastis itu. Dan untuk latihan soal pun harus membayar terlebih dahulu di aplikasi. Selain itu, seleksi terstandarisasi ini tidak akan mengetahui potensi non-akademik yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu saya kontra dengan mosi kali ini, karena dengan tes metode non-kuantitatif, potensi yang dimiliki siswa akan terlihat dari tulisan maupun dari perkataan. Dengan metode non-kuantitatif ini maka akan dapat memihak pada semua siswa dan semua potensi yang dimilikinya. Kita akan beralih kepada argumen saya bahwa yang pertama itu adalah terlalu mengabaikan potensi yang lain, yaitu untuk tes dengan terstandarisasi seperti UTBK itu terlalu mengukur kemampuan seperti berlogika, matematika, dan berbahasa asing ataupun bahasa Indonesia, sehingga mengabaikan kemampuan lain seperti kemampuan non akademik. Nah, perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jika hanya diukur dengan aspek akademik dan mengabaikan aspek non akademik yang dipunyai oleh siswa lain, maka siswa dengan kemampuan non akademik tidak akan berkembang. Padahal aspek non akademik inilah yang nantinya akan sangat berguna di dunia kerja di masa depan nanti. Nah, siswa dengan potensi kreativitas, skill leadership ataupun empati itu tidak akan terlihat jika diukur dengan tes standarisasi, jika hanya dilihat dari skor UTBK saja. Sebagai contoh, terdapat seorang siswa dengan skill merawat orang seperti contoh, terdapat seorang siswa dengan skill merawat keluarganya yang bagus, dengan empati dan kepedulian yang tinggi, dan tetap berprestasi sekolah. Apakah akan terlihat di tes standarisasi seperti UTBK? Tanpa metode tes non-akademik seperti essay dan wawancara, hal seperti itu tidak akan terlihat di Dewan Juri yang terhormat. Lalu untuk argumen saya yang kedua itu adalah ketimpangan fasilitas pendidikan tinggi. Seperti yang saya katakan pada latar belakang saya bahwa tes standarisasi bisa diraih untuk siswa yang mampu membiayai bimbingan belajarnya saja, yang mampu mengakses internet dan mampu mengerjakan soal puluhan soal atau ratusan soal itu. Nah, standarisasi ini akan juga menimbulkan ketimpangan sosial, di mana orang yang dapat mengakses internet, yang dapat mampu
membeli buku, yang dapat membayar bimbingan belajar akan lebih diuntungkan ketimbang siswa di daerah terpencil ataupun siswa dari keluarga yang tidak mampu. Yang mereka saja untuk membeli paket data itu harus berbagi dengan saudaranya, harus iuran terlebih dahulu, atau untuk belajar di rumah saja itu sulit karena keterbatasan listrik. Ketika seleksi hanya berfokus pada skor tes, siswa yang diuntungkan secara ekonomi akan semakin diuntungkan, sementara siswa yang memiliki potensi besar tetapi berasal dari latar belakang yang sulit maka akan semakin tersingkirkan. Maka dari itu, tes standarisasi ini merugikan karena kita kehilangan talenta yang sesungguhnya hanya karena sistem seleksi yang tidak menguntungkan semua pihak. Lalu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan tadi, jelas bahwa saya itu kontra dengan mosi ini, dan saya justru mendukung tes dengan metode non kuantitatif, karena menurut saya dengan sistem tes standarisasi ini hanya akan menguntungkan beberapa pihak saja, yaitu pihak yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, sedangkan tidak semua warga di Indonesia itu memiliki hal atau mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama. Lalu tes standarisasi ini hanya mengukur kemampuan logika akademik dan tidak menangkap nilai kreativitas ataupun nilai-nilai kepemimpinan, empati, daya juang dan lainnya. Dengan diterapkannya tes ini di perguruan tinggi, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mengenali talenta mahasiswa yang sesungguhnya, terutama bagi siswa dengan potensi besar tetapi berasal dari latar belakang yang sulit. Sekian pidato dari saya, terima kasih.